Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengklik video ini. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya yang sudah menonton video di channel YouTube ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian like, comment, and share ke teman-teman yang lainnya. Nah, Bapak Ibu semuanya yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya, segera subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, pada kesempatan ini, saya akan memberikan informasi terkait dengan kabar baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan terkait dengan P3K tahap 3, gaji guru P3K dan guru sertifikasi. Nah, P3K tahap 3 kabarnya ditunggu banyak kalangan, khususnya kalangan guru. Nah, selain informasi mengenai P3K tahap 3, seleksi P3K tahap 3, ada juga yang banyak dicari, yaitu mengenai gaji guru P3K. Nah, tak kalah penting juga terkait dengan informasi yang banyak dicari juga adalah terkait dengan guru sertifikasi. Nah, berikut 3 kabar baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, yang pertama adalah terkait dengan seleksi tahap ketiga. Nah, di sini kabar baiknya adalah terkait dengan optimalisasi formasi. Nah, Bapak Ibu semuanya, bahwa proses seleksi P3K akan memasuki tahap 3. Nah, hari ini adalah hari terakhir pengisian daftar riwayat hidup. Nah, setelah P3K tahap 3 ini akan ada optimalisasi formasi. Jadi setelah seleksi tahap 3 selesai, nanti Bapak Ibu semuanya yang belum berhasil dan belum lolos di tahap ketiga akan ada optimalisasi formasi. Nah, bagi guru yang sudah lolos passing grade namun belum mendapatkan formasi di tahap 3, jangan berkecil hati. Karena ada fase selanjutnya, yaitu fase optimalisasi formasi. Nah, Nadiem Makarim menjelaskan terkait dengan hal tersebut pada sidang rapat kerja Komisi 10 dengan Mendikbudristek bahwa di tahap ketiga P3K ini di seluruh peserta bisa melamar pada formasi lintas daerah yang belum terisi. Artinya, seperti di video saya sebelumnya, bahwa peserta pelamar untuk seleksi tahap ketiga ini bisa memilih formasi dimanapun, bebas memilih formasi dimanapun. Nah, Bapak Ibu semua yang penasaran dengan terkait ini bisa nonton di video saya sebelumnya terkait dengan 3 keistimewaan seleksi P3K tahap 3. Nah, selanjutnya setelah ujian ketiga kita akan melakukan optimalisasi ujian formasi yang masih kosong. Nah, menurut Nadiem, kebijakan ini perlu diterapkan mengingat banyaknya jumlah peserta yang memenuhi passing grade tetapi tidak memenuhi formasi yang dilamar. Karena itu, dengan adanya optimalisasi formasi, guru-guru honorer bisa memperoleh kesempatan terbaiknya untuk mendapatkan formasi. Nah, optimalisasi formasi ini sendiri dilakukan dengan mengisi formasi-formasi yang masih kosong dengan peserta yang dinyatakan lolos passing grade. Nah, dikutip dari SSCASN, pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang ditentukan oleh Kemendikbud. Nah, pengisian formasi kosong nantinya akan melibatkan penerapan passing grade atau nilai ambang batas kategori 3. Nah, passing grade tersebut sebelumnya telah ditetapkan oleh panitia seleksi bersamaan dengan rilisnya keputusan Menteri Pan-RB nomor 1169 tahun 2021. Nah, Bapak Ibu semuanya yang penasaran terkait dengan ini bisa nonton di video saya sebelumnya terkait dengan 3 keistimewaan tahap seleksi P3K tahap 3. Nah, di sana sudah dijelaskan terkait dengan lampiran dari Surat Keputusan Menteri Pan-RB nomor 1169 tahun 2021. Nah, jika masih ada alokasi yang belum terpenuhi, maka seluruh peserta yang belum memenuhi formasi akan diberlakukan nilai ambang batas kategori 3. Nah, peserta dengan peringkat terbaik yang telah memenuhi nilai ambang batas kategori 3 akan mengisi
posisi kosong atau mengisi formasi yang belum terpenuhi tersebut. Nah, nilai ambang batas kategori 3 sendiri adalah passing grade kategori 1 yang mengalami penyesuaian pada skor minimum seleksi kompetensi teknis. Nah, di sini juga di video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan penyesuaian skor minimum pada kompetensi 3 ini. Nah, formasi P3K Guru 2021 yang kosong atau formasi yang belum terpenuhi, pelamar didominasi oleh formasi di lokasi terpencil seperti Nias Utara, Halmahera Utara, Timur Tengah Selatan, dan daerah lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan alokasi dan optimalisasi formasi ini, kebutuhan P3K Guru di daerah-daerah tersebut bisa terpenuhi. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari pemerintah juga kenapa setelah seleksi tahap ketiga akan diadakan optimalisasi formasi supaya kebutuhan P3K Guru di daerah-daerah terpencil bisa terpenuhi. Nah, pasal 38 ayat 7 ini membahas tentang syarat optimalisasi formasi tersebut. Nah, dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi atau formasi belum terpenuhi, kebutuhan P3K ini akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi syarat utamanya harus mengikuti seleksi kompetensi 3 dengan syarat memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Kemudian nanti akan di-ranking lagi Bapak Ibu semuanya, jadi tidak hanya optimalisasi begitu saja. Jadi dengan syarat harus memiliki nilai ambang batas, kemudian berperingkat terbaik. Jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih Bapak Ibu semuanya pada seleksi kompetensi 3, tahap ketiga. Kemudian yang syarat ketiga, bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Nah, itu 3 ketentuan yang harus Bapak Ibu semuanya pahami ketika adanya optimalisasi formasi ini. Jadi Bapak Ibu semuanya yang hanya memenuhi nilai ambang batas, jadi harus berperingkat terbaik juga biar bisa mengisi formasi yang belum terpenuhi tersebut. Nah, pasal 38 ayat 8 juga menjelaskan bahwa metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya sebagaimana dimaksud pada ayat 7 tadi akan ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Jadi yang menentukan ini adalah metode penentuannya adalah ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, kabar baik kedua adalah terkait dengan gaji guru P3K. Nah, gaji guru P3K diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Nah, ini adalah besaran atau gambaran umum terkait dengan besaran gaji P3K yang lulus dari jenjang S1. Nah, untuk golongan 9, gaji pokoknya adalah Rp2.966.500. Golongan 10 gaji pokoknya adalah Rp3.091.900. Golongan 11 gaji pokoknya adalah Rp3.222.700. Golongan 12 gaji pokoknya adalah Rp3.359.000. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa perhatikan terkait dengan salinan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan. Jadi Bapak Ibu semuanya ini bisa lebih jelas. Ini adalah gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jadi di sini di surat ini sudah dibahas tentang gaji guru P3K. Nah, ini memutuskan menetapkan Peraturan Presiden tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pasal 1 dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud adalah pegawai pemerintah yang
dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan. Nah, gaji pokok yang selanjutnya disebut gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada P3K sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaannya. Nah, ayat 3. Nah, pejabat pembina kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ayat 4, instansi pemerintahan adalah instansi pusat dan instansi daerah. Instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintahan, non-kementerian, kesekretariatan, lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural. Nah, instansi daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Nah, pasal 2 ayat 1 P3K diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan gaji yang besarannya didasarkan golongan dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini. Nah, ayat ketiga itu adalah terkait dengan besaran. Nah, besaran gaji P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan besaran gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Nah, pasal 3, P3K dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan ketentuan dalam peraturan presiden ini. Nah, ini pasal 3 ayat 3 ketentuan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Nah, untuk pasal 4 P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Nah, ini Bapak Ibu semuanya terkait dengan tunjangan P3K yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya. Nah, besar tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas, itu diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku pada pegawai negeri sipil. Nah, pasal 5 terkait dengan gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, sedangkan di instansi daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, gaji dan tunjangan yang diterima P3K dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan dan tidak ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini ada 9 pasal Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk pasal 7 itu ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi pusat diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Nah, untuk instansi daerah diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. Nah, pasal 8 peraturan presiden ini berlaku setiap sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sebagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494. Nah, pasal 9, peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Nah, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan peraturan presiden ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2020, Presiden Republik Indonesia. Nah, di sini ada lampiran juga Bapak Ibu semuanya terkait dengan daftar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa lihat di sini dari golongannya, kemudian ini besarannya berapa. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya bisa cek di sana. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya terkait dengan gaji tadi. Nah, kabar baik yang ketiga adalah terkait dengan guru sertifikasi. Nah, guru sertifikasi di 2.500 sekolah penggerak yang hanya memenuhi 18 jam pelajaran tidak perlu mencari tambahan jam di sekolah lain karena diakui 24 jam pelajaran tersebut. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, hal tersebut sudah ada dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 371-M-2021 tentang sekolah penggerak. Nah, apa isinya? Nah, coba Bapak Ibu semuanya. Nah, salah satu hal baru yang diatur dalam Kemendikbudristek nomor 371-M-2021 tentang program sekolah penggerak adalah tentang pemenuhan beban kerja dan penataan linearitas guru bersertifikat pendidik dalam implementasi pembelajaran pada program sekolah penggerak. Nah, beban kerja guru. Beban kerja guru pada satuan pendidikan pelaksanaan program sekolah penggerak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Nah, berdasarkan peraturan tersebut, beban kerja guru mencakup kegiatan pokok. Yang pertama, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, membimbing dan melatih peserta didik, dan yang kelima, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Nah, kegiatan pokok melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan harus memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dan paling banyak 40 jam tatap muka per minggu. Perhitungan kegiatan pokok melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dihitung dengan cara jam tatap muka dalam 1 tahun dibagi per minggu yang menghasilkan paling sedikit 24 jam tatap muka. Pemenuhan beban kerja guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, dalam hal masih terdapat guru yang tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum program sekolah penggerak tersebut, maka guru tersebut diakui 24 jam tatap muka per minggu jika pada kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Nah, ini sebelum saya tutup, Bapak Ibu semuanya bisa cek di sini terkait dengan aturan tersebut tadi itu. Nah, di sini adalah keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 371-M-2021 tentang program sekolah penggerak. Nah, di sini di halaman 93 dijelaskan terkait dengan beban kerja tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya bisa cek di sini terkait dengan guru sertifikasi. Nah, itu aja mungkin Bapak Ibu semuanya yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.